Waalaikumsalam. Apa kabar, Tasya? Baik. Alhamdulillah baik. Nah, di sini saya sudah menyediakan ada 2 kursi yang mana ketika Tasya duduk itu Tasya akan merasa nyaman selama sesi konseling kali ini. Silahkan dipilih mau di sebelah mana. Ini. Silahkan duduk. Oke, sekarang saya izin duduk ya Teh. Gimana kabarnya hari ini Tasya? Baik. Alhamdulillah baik. Oke, Tasya, saya ingin berterima kasih sekali karena Tasya sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke tempat ini. Dan juga saya ingin mengucapkan banyak terima kasih karena ternyata Tasya sudah mempercayakan saya untuk menceritakan permasalahan yang sedang Tasya alami saat ini. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Erka Anita Ramdhani. Saya dari Cikatomas dan sekarang saya sedang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya gitu. Dan barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait identitas saya? Tidak. Oke, biar lebih nyaman nih Tasya mau dipanggilnya apa? Udah, Tasya aja ya. Oke. Nah, saya kan sudah menerima intake inform yang kemarin Tasya kirim dan ternyata Tasya sudah mengisinya, yaitu terkait biodata Tasya dan permasalahan yang sedang Tasya alami saat ini gitu. Nah, itu diisi oleh Tasya sendiri atau ada orang lain yang membantu? diisi sendiri. Isi sendiri. Oke, saya ingin izin terlebih dahulu untuk merecord bahwasannya untuk menjadi bukti kalau kita sudah melakukan sesi konseling begitu. Dan mungkin nantinya video ini akan saya kirim ke dosen saya, dan apabila suatu saat nanti ada keluarga Tasya atau sahabat-sahabat Tasya yang ingin mengetahui tentang terkait kondisi yang sedang Tasya alami saat ini, nah gimana tuh? Apa diperbolehkan atau tidak gitu? Tidak, berarti hanya kita berdua saja ya yang tahu. Oke. Dan juga saya ingin izin juga untuk membawa catatan kecil ya Teh, agar mencatat yang kita butuhkan gitu ya dalam sesi kali ini. Oke. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Tasya sudah pernah melakukan sesi konseling? Tidak. Belum pernah. Oke, berarti baru kali ini ya Teh. Oke, akan saya jelaskan sedikit. Jadi konseling itu merupakan suatu hubungan profesional yang memberdayakan individu, kelompok, dan keluarga untuk mencapai kesehatan mental ya, atau tujuan karir dan pribadi, yang mana di sini saya sebagai konselornya dan Tasya adalah konseling saya gitu. Nah, dan juga mengenai teknik-teknik yang akan kita lakukan dalam konseling ini, yaitu ada mungkin kita akan melakukan selama 2 sesi, yang mana satu sesinya itu terdiri dari 30 sampai 35 menitan gitu kan. Dan juga jadi setiap untuk 4 hari ke depan kita akan melakukan sesi konseling begitu. Ada yang ingin ditanyakan terkait konseling? Tidak. Oke, sekarang bisa Tasya ceritakan apa saja yang Tasya lakukan akhir-akhir ini? Kegiatan saya akhir-akhir ini dimulai dari hari Senin saya magang di suatu bank, kemudian saya juga sedang mengerjakan skripsi. Tasya akhir-akhir ini sedang sibuk dengan magang di suatu bank, dan juga Tasya sedang mengerjakan skripsi begitu ya? Ya. Oke. Kalau boleh saya tahu nih,
kenapa Teh Tasya ingin melakukan konseling? Saya ingin lebih percaya diri, bisa mengutarakan pendapat saya, bisa bersosialisasi Oke. dengan orang lain. Oke, saya mengerti. Teh Tasya, konseling itu tujuannya ingin bisa lebih percaya diri dan juga bisa mengutarakan pendapat dengan mudah begitu ya, dan juga ingin bersosialisasi dengan banyak orang begitu. Nah, saya ingin bertanya, kenapa Teh Tasya tidak percaya diri? Saya merasa insecure. Ya, Ada lagi? tidak. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa Teh Tasya itu sedang mengalami ketidakpercayaan diri karena Teh Tasya merasa insecure gitu ya, sehingga Teh Tasya tidak bisa, atau bukan tidak bisa, jadi kurang bisa mengutarakan pendapat yang Teh Tasya ingin sampaikan gitu ya. Oke, dari sesi konseling kali ini, apa yang ingin Teh Tasya harapkan terjadi pada diri Teh Tasya? Mungkin saya ingin lebih percaya diri, lebih bisa mengutarakan pendapat, bersosialisasi dengan orang lain. Ada lagi selain itu? Bisa saja. Itu saja. Oke, Teh Tasya ingin bisa lebih percaya diri dan juga ingin lebih bisa untuk mengutarakan pendapat sehingga Teh Tasya bisa bersosialisasi dengan orang yang baru. Oke. Saya ingin bertanya, mungkin pertanyaan ini agak sedikit aneh ya Teh. Abis dari konseling ini Teh Tasya pergi kemana? Pulang kemana? Ke kosan. Ke kosan. Oke, tolong bayangkan jika konseling ini sudah berakhir dan Teh Tasya pulang ke kosan. Teh Tasya, saking Teh Tasya capeknya, Teh Tasya tertidur dan begitu lelapnya, sehingga begitu lelapnya Teh Tasya tertidur, sehingga di malam hari itu terjadi sebuah keajaiban yang terjadi pada diri Teh Tasya, begitu. Sehingga pada keesokan harinya Teh Tasya merasakan hal yang berbeda terjadi pada diri Teh Tasya. Apa yang Teh Tasya lakukan pada pagi hari itu? Seperti biasa, bersih-bersih, mandi. Kemudian ada kegiatan lain yang melibatkan orang lain? Pergi ke kantor. Ada lagi? Pulang dari kantor mengerjakan skripsi. Oke, Teh Tasya pada hari itu bersih-bersih di kosan. Kemudian Teh Tasya melakukan aktivitas yaitu pergi ke kantor, dan juga Teh Tasya habis dari kantor Teh Tasya mengerjakan skripsi. Oke. Kira-kira ada yang berbeda gak dari Teh Tasya pada pagi hari itu? Apa yang Teh Tasya rasakan? Ada. Apa? Lebih bersemangat, lebih lega. Lebih bersemangat. Kira-kira semangat apa yang ada pada Teh Tasya pada pagi hari itu? Semangat yang baru, seperti ada dorongan. Teh Tasya merasakan seperti ada dorongan baru begitu. Oke. Teh Tasya merasakan seperti ada dorongan baru menjadi lebih baik begitu ya. Oke, kira-kira pada pagi hari itu adakah orang yang merasakan bahwa Teh Tasya berbeda gitu? Ada yang berbeda dari Teh Tasya? Ada. Siapa? Mungkin satpam kantor.
satpam kantor, apa yang dia katakan? Kamu kelihatan lebih bersemangat. Ada lagi? Tidak. Kira-kira saat satpam kantor berbicara seperti itu, apa yang Teh Tasya rasakan? Senang. Teh Tasya merasa senang. Ada lagi? Tidak. Oke. Selain satpam kantor, adakah orang yang menyadari bahwa Teh Tasya pada hari itu berbeda? Ada. Siapa? Suci. Suci. Apa yang kira-kira Suci katakan kepada Teh Tasya? Kamu terlihat lebih segar. Dan ada lagi nggak? Nggak. Oke. Kira-kira apa yang Teh Tasya rasakan ketika Suci mengatakan hal yang seperti itu kepada Teh Tasya? Lebih senang. Teh Tasya merasa lebih senang dan juga mungkin Teh Tasya seperti ada semangat baru gitu ya, lebih bersemangat lagi gitu ya. Iya. Karena ternyata ada orang lain yang menyadari bahwa Teh Tasya itu terjadi perubahan gitu ya dalam diri Teh Tasya. Oke. Sekarang saya ingin Teh Tasya. Oke, Teh Tasya, sekarang kita katakan saja bahwa permasalahan bahwa yang Teh Tasya katakan barusan kepada saya itu sudah tercapai. Teh Tasya sudah berada pada bahwa Teh Tasya itu merasa percaya diri gitu. Sekarang saya ingin bertanya, kira-kira sekarang apa yang Teh Tasya rasakan setelah terjadinya kejadian itu? Lebih lega. Ada lagi? Lebih nyaman. Oke, Teh Tasya lebih lega dan lebih nyaman. Oke, sekarang Teh Tasya rasakan perasaan lega dan nyaman itu muncul di bagian tubuh sebelah mana? Bisa ditujukan sambil Teh Tasya memejamkan mata. Oke. Sekarang saya ingin Teh Tasya merasakan perasaan lega dan nyaman itu berada pada bagian dada Teh Tasya. Oke, kira-kira perasaan itu besar atau kecil? Besar. Berbentuk atau tidak berbentuk? Berbentuk. Kira-kira bentuknya seperti apa? Lingkaran. Berwarna atau tidak berwarna? Tidak berwarna. Oke. Sekarang saya ingin Teh Tasya membayangkan ada sebuah lingkaran yang tidak berwarna, kemudian Teh Tasya masuk ke dalam lingkaran tersebut, dan Teh Tasya, dan ternyata di dalam lingkaran itu Teh Tasya kembali ke masa lalu, yang mana masa lalu itu ternyata Teh Tasya pernah merasakan yang namanya sangat percaya diri. Jika masa lalu itu sudah ada, jika memori itu sudah muncul, katakan. Sudah. Bisa diceritakan persisnya seperti apa? Pada saat saya mengikuti seleksi paskibraka. Pada saat Teh Tasya mengikuti seleksi paskibraka, kira-kira apa yang Teh Tasya rasakan pada saat itu? Senang dan lebih percaya diri. Oke. Kira-kira apa yang membuat Teh Tasya pada saat itu senang dan percaya diri? Karena saya bisa lolos dan mengikuti dengan baik dan lancar. Oke. Tasya
merasa yakin terhadap apa yang Teh Tasya miliki dalam diri Teh Tasya, karena Teh Tasya sudah mampu lolos, begitu? Iya. Oke. Sekarang kita turun lagi ke masa lalu berikutnya. Kira-kira adakah masa lalu yang pernah muncul dalam kehidupan Teh Tasya yang membuat Teh Tasya percaya diri? Kira-kira bisa diceritakan seperti apa? Saya presentasi di depan teman-teman kuliah saya. Oke, ketika Teh Tasya presentasi, apa yang Teh Tasya rasakan? Gugup. Ada lagi? Sedikit percaya diri, sedikit yakin. Oke, Teh Tasya merasa gugup dan juga Teh Tasya sedikit percaya diri dan yakin. Oke, kira-kira apa yang membuat Teh Tasya pada saat itu yakin dan percaya diri? Teman-teman saya. Kenapa dengan teman-teman Teh Tasya? Mereka selalu support. Oke. Dan selalu ada di belakang saya. Oke. Bisa kita simpulkan ternyata Teh Tasya ada perlu bantuan teman Teh Tasya juga ya untuk mensupport Teh Tasya, begitu, sehingga Teh Tasya merasa lebih percaya diri dan yakin terhadap potensi yang ada dalam diri Teh Tasya. Oke, kira-kira ada lagi masa lalu yang pernah Teh Tasya alami? Tidak, cukup hanya itu saja. Iya. Oke, sekarang Teh Tasya boleh membuka mata Teh Tasya. Gimana sekarang perasaannya? Sangat lega. Sangat lega. Ada lagi? Tidak. Teh Tasya sudah menyadari bahwa ternyata Teh Tasya itu memiliki potensi yang lebih yang ada dalam diri Teh Tasya. Oke. Saya juga sangat mengapresiasi itu, dan ternyata Teh Tasya itu pernah memiliki masa lalu yang luar biasa ya. Teh Tasya tadi Teh Tasya tadi pernah terpilih menjadi paskibraka, dan pada saat itu Teh Tasya merasakan percaya diri yang luar biasa dan juga presentasi gitu ya. Sekarang saya ingin jika diskalakan dari skala 0 sampai 10, yang mana 0 itu Teh Tasya merasa sangat tidak percaya diri, dan 10 Teh Tasya merasa sangat percaya diri. Kira-kira sekarang Teh Tasya ada di posisi berapa? 7. Itu sangat bagus sekali ya, itu sudah sangat tinggi. Kira-kira nih, untuk target selanjutnya Teh Tasya ingin menaikkan skala itu menjadi skala berapa? 8. Oke. Kira-kira untuk menaikkan skala 8, apa yang akan Teh Tasya lakukan untuk bisa menjadi lebih percaya diri? Mungkin saya akan lebih banyak bersosialisasi lagi dengan orang baru. Seperti itu. Ada lagi? Tidak. Oke, Teh Tasya ingin bersosialisasi dengan orang baru. Teh Tasya akan bersosialisasi dengan orang baru. Bisa diceritakan kira-kira sosialisasi seperti apa yang akan Teh Tasya lakukan? Saya akan mengikuti
mencoba mengikuti beberapa organisasi, workshop, seminar seperti itu. Oke, kira-kira Teh Tasya membutuhkan orang nggak untuk mencapai eh, skala 8 itu? Oke. Untuk apa? Kira-kira bisa lebih dijelaskan lagi? Untuk membantu saya, untuk menemani saya Dalam hal mengikuti kegiatan lainnya. Oke, berarti Teh Tasya membutuhkan teman gitu ya untuk menunjang Teh Tasya menjadi lebih percaya diri lagi. Saya sangat bangga sekali terhadap Teh Tasya karena Teh Tasya mampu menciptakan solusi-solusi yang Teh Tasya akan lakukan gitu ya untuk menunjang Teh Tasya agar lebih percaya diri lagi. Oke. Oke, sekarang saya ingin bertanya, kira-kira apa yang akan Teh Tasya lakukan untuk 4 hari ke depan? Mungkin saya akan mengikuti perkumpulan muda-mudi. Saya akan mengikuti juga organisasi di kampus seperti itu. Oke, ada lagi kira-kira? Tidak. Kira-kira untuk Teh Tasya melakukan itu, Teh Tasya membutuhkan bantuan orang lain? Ya. Oke. Terus kira-kira apa lagi yang perlu Teh Tasya lakukan dalam 4 hari itu? Ada lagi? Tidak, cukup. Oke. Oke, sekarang sebelum mengakhiri sesi konseling pada hari ini, saya ingin Teh Tasya menuliskan pesan-pesannya untuk saya gitu ya, untuk sesi kali ini. Bisa Teh Tasya tulis, sembari Teh Tasya menulis, saya juga akan menuliskannya.
Oke, sudah. Sudah. Bisa dibacakan hasilnya? Kesan saya, terima kasih kepada konselor karena telah mendengarkan dan membantu masalah saya. Untuk ada lagi? Tidak. Sekarang saya akan membacakan juga ya Teh. Saya sangat kagum pada Teh Tasya. Ternyata Teh Tasya memiliki potensi yang sangat besar yang ada dalam diri Teh Tasya, sehingga Teh Tasya bisa menentukan solusi-solusi untuk berubah menjadi lebih baik lagi, untuk bisa lebih percaya diri lagi. Dan juga untuk pesannya, jangan berhenti untuk menjadi lebih baik. Saya yakin Teh Tasya mampu dan Teh Tasya bisa gitu ya, agar menjadi lebih percaya diri lagi. Nah, sekarang saya ingin Teh Tasya membuat list tugas. Tugasnya apa? Tugasnya Teh Tasya menuliskan apa saja yang Teh Tasya lakukan dalam 4 hari ke depan, dan juga kira-kira hal itu sudah dilaksanakan atau tidak gitu ya. Oke. Tidak keberatan? Tidak. Oke. Sekarang kita sudah berada di akhir sesi. Saya mengucapkan terima kasih karena saya sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata.